Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang faktorisasi selisih dua kuadrat. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, ini pelajaran kita sekarang. Jangan lupa ditulis di buku catatan ya nak ya, karena catatan itu sangat penting. Jadi faktorisasi selisih, namanya selisih itu adalah pengurangan. Jadi syaratnya harus pengurangan. Dua kuadrat, artinya ada dua bilangan nanti, ya, bilangan x dan bilangan y. Kuadrat itu apa? Pangkat 2, itu ya. Jadi selisihnya adalah pengurangan, duanya adalah pangkat 2, ya, duanya adalah x dan y. Maksudnya ada dua bilangan nanti, baik itu berupa huruf maupun angka, ya, ada dua bilangan nanti, makanya x dan y, dan kuadratnya adalah pangkat 2. Nanti apa sifatnya, apa rumusnya begini nak, maka x ini, ya, x kuadrat ini dipecah menjadi x dengan x. Kenapa? Karena x kalau dikali x itu nak, ya, hasilnya adalah x pangkat 2, gitu ya nak ya. X dikali X hasilnya pangkat 2. Untuk Y pangkat 2, maka adalah Y dikali Y, ya, Y pangkat 2. Tapi ini hanya berlaku pada selisih loh nah ya. Hanya berlaku pada selisih. Dan di sini sifatnya rumusnya, dia kalau selisih adalah maka plus kali min. Karena kenapa? Kalau plus dikalikan min, hasilnya adalah min, gitu ya nah ya. Jadi X kali X adalah X kuadrat, Y kali Y adalah Y kuadrat, plus kali min adalah min. Coba kalau misalkan plus kali plus, ya hasilnya kan plus, tapi kan di sini mintanya min, gitu nah ya. Atau min kali min misalkan, min kali min hasilnya apa? Kalau di sini min ya, di sini min kali min hasilnya apa? Plus. Sedangkan di sini mintanya adalah min, jadi nggak bisa begitu. Maka hukumnya dia harus plus dan min. Kenapa? Kalau dikalikan plus dan min, maka hasilnya min. Inilah yang disebut namanya faktorisasi selisih dua kuadrat. Untuk lebih pahamnya nak, kita pelajari contoh soalnya. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah ini dia. Nah ini harus kita ubah dalam bentuk menjadi seperti ini, gitu ya. Ini bilangan pertamanya berupa huruf X, ya, dan ini bilangan keduanya angka 64. Maka kita harus ubah jadi bentuk seperti ini nak, ya. Jadi bentuk seperti ini, gitu. Kita ubah X kuadrat ini, ya, X kuadrat ini terbentuk oleh X kali X ya nak, kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu kan nggak ditulis nah ya. Jadi X kali X itu adalah, buktinya adalah ini, X pangkat 1 tambah 1, hasilnya berapa? X pangkat 2. Maka terbukti kalau X kuadrat ini adalah bentuknya, ya nak, bentuknya adalah X dikali X, gitu ya nak. Sekarang yang minnya, min ini, ya, min ini terbentuk oleh perkalian plus kali min. Tuh, plus kali min, hasilnya adalah min, ya kan? Karena plus kalau dikali min hasilnya min, berarti di sini plus, di sini adalah min, gitu nah ya. 64 ini, 64 ini nak, 64 ini, ya, 64 ini perkalian berapa? 8 dikali 8. 8 kali 8 kan 64 ya nah ya. Sehingga di sininya adalah 8, ya. Nah ini selesai. Ini buktinya ya. Sekarang 16. Ada 16 X kuadrat min 25 pangkat 2. Sudah sama, ini juga sama seperti tadi, ya. Oke, 16 dulu. 16 itu dibentuk oleh apa? 4 kali 4 ya nah ya. Kan sama dengan 16. Berarti ini 4. Berarti ini 4, gitu ya. X kuadrat. X kuadrat itu dibentuk oleh X pangkat 1 dikali X pangkat 1 sama dengan X pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya adalah X pangkat 2. Sehingga di sini apa? X ya, hasilnya X. Min ini terbentuk oleh plus kali min, hasilnya min. Berarti di sini plus, di sini min, ya. 25 pangkat 2. 25 pangkat 2 terbentuk oleh apa? 25 pangkat 1 dikali 25 pangkat 1. Ya. Terbentuk oleh 25 pangkat 1 dikali 25 pangkat 1. Jadi
Bukannya ini nggak ada pangkatnya, karena pangkat 1 itu selalu nggak ditulis. Maka 25 pangkat 1 ditambah 1 ya. Hasilnya 25 pangkat 2. Jadi 25 pangkat 2 ini terbentuk oleh 25 kali 25. Ya, 25 kali 25. Gitu ya, Nah ya. 4 terbentuk oleh apa? 4 terbentuk oleh, ini kan 4-nya pangkat 1 ya. Kalau yang tadi kan yang B 25-nya pangkat 2, makanya 25 kali 25. Kalau ini 4-nya pangkat 1. Maka 4 itu terbentuk oleh 2 dikali 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Berarti 4 terbentuk oleh 2 kali 2. Berarti sini 2, sini 2. Ya, Nah ya. Sekarang X pangkat 4. X pangkat 4 ini terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2, Nak. Karena X pangkat 2, kalau perkalian kan pangkat dengan pangkat ditambah. Ya, Nah ya. Hasilnya adalah X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ini terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Ya. Terbentuk oleh X pangkat 2 kali X pangkat 2. Min terbentuk oleh apa? Min terbentuk oleh perkalian plus kali min. Hasilnya apa? Min kan? Berarti min ini terbentuk oleh perkalian plus kali min. Berarti sini plus, sini min. 16 sekarang. 16 terbentuk oleh apa? Oleh 4 kali 4. Karena 4 kali 4 adalah 16. Berarti ini 4. Gitu ya. Ini 4. Y kuadrat. Y kuadrat terbentuk oleh apa? Y kali Y. Pangkat 1, pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Y pangkat 1 tambah 1. Hasilnya Y pangkat 2. Berarti Y kuadrat terbentuk oleh Y kali Y. Y kali Y. Gitu ya, Nah ya. Nah, nomor 2, Nak. Faktorkanlah selengkapnya. Suruh faktorkanlah selengkapnya, Nak. Nah, faktor yang A ini kita nggak bisa langsung menyelesaikan dengan faktor dengan cara selisih kuadrat, Nak. Ya. Kenapa? Karena 6 ini nggak bisa ini. 6 ini nggak bisa ini. Ya. Kalau 6 ini berapa kali berapa? Kan nggak bisa ya. 6 itu ya. Kalau 4 bisa 2 kali 2. 9 bisa 3 kali 3. Kalau 6 berapa kali berapa? 2 kali 3. Nggak boleh. Kan dia harus sama. Harus kembar. Ya. Angkanya harus sama. Karena dia nggak bisa, maka yang bentuk A ini harus kamu ubah dulu. Harus diubah dulu dengan cara pemaktoran yang kemarin kita belajar. Yaitu pemaktoran dengan menggunakan sifat distributif, ya, Nah ya, dengan menggunakan sifat distributif. Seperti ini 6. 6, Nak. 6 ini FPB dari 6. FPB dari 6 ya, itu adalah 6 sendiri. FPB faktor selisih kuadrat ini tuh ya pakai FPB ya, Nah ya. FPB 6 kan sama-sama 6, yaitu 6 sendiri, Nak. Tuh, 6 sendiri. Sehingga 6-nya harus di luar kurung. Kan gitu ya, Nah ya. 6-nya harus di luar kurung. 6-nya harus di luar kurung. Kan gitu ya. 6 pakai logika kan? 6 dikali berapa? Kan gitu ya. Supaya menjadi 6x kuadrat. Nyambung tuh sama pelajaran yang ini, yang dengan menggunakan sifat hukum distributif. 6 dikali berapa supaya jadi X pangkat 2. Supaya 6 dikali berapa supaya jadi 6X pangkat 2. Ya udah, 6 kali berapa supaya jadi 6 kali 1. 6 kali 1 kan 6, ya. Nah, di sini kan tinggal X kuadrat ini. X kuadratnya cuma ada di sininya ada ya. Di sini kan nggak ada ya, Nah ya. Maka di sini harus X kuadrat. Ya. Jadi 6 dikali 1x kuadrat sama dengan 6x kuadrat. Berarti di sini kan angka 1 nggak ditulis, Nah ya. Ya sudah, berarti di sini x kuadrat aja. Gitu ya. X kuadrat aja. Gitu. Ini kan min, Nah ya. Maka ini juga harus min. Nah, nanti 6 dikali berapa supaya jadi 6y kuadrat. 6y kuadrat kali berapa? 6 kali berapa supaya jadi 6? Angkanya dulu yang pelajaran kemarin. Kali 1 ya, Nah ya. Nah, di sini y pangkat 2. Di sini kan nggak ada ya. Berarti 6 supaya jadi y kuadratnya di sini supaya ada, maka di sini dikali y kuadrat. 6 kali 1 6. 6 kali y kuadrat adalah 6 kali 1 6, y kuadratnya di sini ada, maka di sini juga harus diadakan ya, supaya jadi 6 kali 1 y kuadrat itu adalah 6y kuadrat. Maka ini hasilnya y
angka 1 kan nggak ditulis lah ya, jadi Y kuadrat gitu. Demikian saja dah. 6 kali X kuadrat 6X kuadrat, ya kan? 6 dikali Y kuadrat min 6Y kuadrat. Nah, kalau udah menjadi bentuk seperti ini, nah, baru kamu bisa selisihkan ininya nih, yang ini, ya, gitu ya. 6-nya kan nggak bisa ya, nak. 6-nya kan nggak bisa, baru bisa kamu faktor selisihkan, gitu ya, nak ya. Saya tulis, ini langkah pertamanya, ini langkah kedua sekarang. 6 terus sampai sini ya, X kuadrat min Y kuadrat, baru bisa bikin faktor selisihnya, ya, nak ya, bisa. 6-nya nggak usah diikut sertakan, yang ini aja nih yang kita selesaikan. X kuadrat terbentuk oleh X pangkat 1 dikali X pangkat 1, karena X pangkat 1 tambah 1 adalah X pangkat 2, gitu ya. Jadi sini X, jadi X kuadrat terbentuk oleh X kali X. Min terbentuk oleh plus dikali min, hasilnya min. Jadi min terbentuk oleh perkalian plus dan min, ya, plus kali min, gitu ya. Y kuadrat terbentuk oleh Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1, hasilnya Y pangkat 1 tambah 1, hasilnya Y pangkat 2. Jadi Y kuadrat ini terbentuk oleh Y kali Y, Y kali Y, gitu ya, nah ya, Y kali Y. Maka hasil dari ini, pemaktoran ini adalah hasilnya mana? Hasilnya yang ini, ya, hasilnya yang ini, 6 dengan ini, ya, 6 dengan ini, hasilnya yang ini, 6 X plus Y X min Y, gitu ya, hasilnya itu. Sekarang yang B, nak, X pangkat 4 min 81 Y pangkat 4. X pangkat 4 dulu kita faktorkan ya, nak. X pangkat 4 ini terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2, karena X pangkat 2 ditambah 2 adalah X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ini terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Min ini terbentuk oleh plus kali min, karena plus kali min hasilnya adalah min. Berarti min yang ini terbentuk oleh perkalian plus dan min. 81 terbentuk oleh 9 kali 9, ya, nah ya, karena 9 kali 9 adalah 81. Ini 9, ini 9, gitu. Y pangkat 4 terbentuk oleh perkalian Y kali 2, Y pangkat 2 dikali Y pangkat 2, hasilnya Y pangkat 2 tambah 2 ya, hasilnya Y pangkat 4. Jadi ini Y pangkat 2 ya, nak. Ini Y pangkat 2, gitu ya. Lihat di sini belum selesai, nak, masih bisa difaktorkan lagi ini, ya, masih bisa difaktorkan lagi nih, masih bisa difaktorkan kembali, ya. Kenapa? Ini bentuknya masih dalam bentuk selisih, masih bisa difaktorin lagi, sama seperti yang tadi lagi, ya, masih bisa difaktorin lagi yang ini nih. Oke, X kuadrat, ya, min 9Y kuadrat masih bisa difaktorin lagi. Sudah, langsung aja ya. X kuadrat berarti apa? X kali X. Min berarti terbentuknya oleh apa? Perkalian plus dan min, ya. 9 terbentuk oleh apa? 3 kali 3. Jadi harus sama ya. Kalau 6 kan nggak ada. Y kuadrat berarti Y kali Y. Sehingga hasil ini tadi, ya, X pangkat 4 min 81 Y pangkat 4, hasilnya yang ini ya, yang ini ya, X kuadrat plus 9Y kuadrat sama yang ini, karena ini masih bisa dipecah ya, nah ya, yang ini masih bisa dipecah menjadi ini X plus 3Y X min 3Y, gitu ya. Karena ini masih bisa dipecah, karena masih dalam bentuk selisih dan bisa difaktorkan. Jadi 2 kali pemaktoran tuh, ya. Ini sekali pemaktoran, baru yang ini masih bisa difaktorkan lagi, gitu ya, nah ya. Kalau ini kamu harus ubah dulu dalam bentuk faktor dengan menggunakan hukum distributif, diubah jadi seperti ini satu, baru ini menggunakan faktor selisih kuadrat, hasilnya jadi ini, ya, nah ya. Kalau ini
2 kali pemaktoran selisih kuadrat. Ini pertama faktor selisih kuadrat, yang ini difaktorkan selisih kuadrat lagi. Jadi hasilnya adalah ini. Gitu ya, Nak ya. Yang C, Nak. Ada 2x pangkat 4 min 32. Lihat, kalau 2 ini nggak bisa difaktorkan dengan selisih kuadrat. Kalau 2 itu berapa kali berapa? Nggak ada ya, faktor kembarnya nggak ada. Kalau tadi kan Bapak bilang, kalau 4 ada 2 kali 2, faktor kembarnya tuh. Sama ya, sama-sama 2. Kalau 9, faktor kembarnya berapa? 3, sama-sama 3 tuh. 3 kali 3 adalah 9. Kalau 2 ini kan nggak ada. Kalau nggak ada, Nak, kamu harus bongkar dulu. Bongkar menjadi sebelum faktor selisih kuadrat, yaitu pemaktoran dengan menggunakan hukum distributif ya, dengan menggunakan hukum distributif. Sehingga FPB 2 dan 32 ya adalah berapa? Angka 2 ya, Nak. 2. Sehingga ini dikeluarkan 2. Gitu ya. Nah, ini dalam kurung. Oke. Sekarang 2 ya. Menjadi ini ya. Yang pertama itu ya. 2 dikali berapa supaya jadi 2x pangkat 4. 2 kali berapa supaya jadi 2 kali 1. X pangkat 4-nya ada ya di sini ya. Di sini kan nggak ada ya. Berarti kasih x pangkat 4. Berarti 2 dikali berapa supaya jadi 2x pangkat 4. Berarti dikali x pangkat 4. Karena kan angka 1 nggak perlu ditulis. Sekarang yang kedua ini. Ini min ya. Pakai ini min. 2 dikali berapa supaya jadi 32. Kan gitu ya. Kali 16, Pak. Karena 2 kali 16 adalah 32. Jadi ini 16. Gitu ya. Nah, kalau begini baru kita bisa selesai menggunakan faktor dengan menggunakan sifat faktor distributif, baru kamu bisa menggunakan faktor selisih kuadrat. Ininya ya, Nak ya. Faktor selisih kuadrat nih. Yang kita kerjakan yang ini berarti sampai sini ya. 2. Jadi 2 kali jalan nih, x pangkat 4 min 16 gitu ya. X pangkat 4. Faktor kembarnya ada gak? Ada. X pangkat 4 itu terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Hasilnya adalah X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ini terbentuk oleh X pangkat 2 dikali X pangkat 2. Gitu ya. Min terbentuk oleh perkalian plus kali min. Karena plus kali min hasilnya min. Pas sini plus, sini min. 16 itu 4 dikali 4. Karena 4 kali 4 adalah 16. Berarti 4. Ini 1 kali jalan, 2 kali jalan tuh. Nah, sudah selesaikah belum? Ternyata masih belum selesai, Nak. Belum selesai, Nak. Tadi yang ini difaktorkan jadi seperti ini ya. Setelah ini difaktorkan lagi ya. Dari sini difaktorkan lagi jadi seperti ini ya. Nah, ternyata ini masih bisa difaktorkan lagi dengan selisih kuadrat, Nak. Ya, dengan selisih kuadrat. Ya, faktorkan yang ini berarti faktorkan yang ini ya, Nak ya. X kuadrat min 4. Tuh, X kuadrat min 4. Terbentuk faktor kembar X kuadrat adalah apa? X kuadrat faktor kembarnya adalah X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Ya. Hasilnya X pangkat 2. Min terbentuk oleh plus dikali min. Hasilnya min. Berarti ini plus kali min. 4 terbentuk oleh 2 kali 2. Berarti ini 2. 3 kali jalan. 1, 2, 3. Sehingga hasil ini pemaktorannya 2x pangkat 4 min 32. Ya, pemaktorannya. Hasilnya adalah yang mana hasilnya, Nak? Hasil terakhirnya ini ya. 2 dulu ya. 2-nya nggak boleh hilang ini. 2-nya nih ada angka 2 di sini. 2-nya nggak boleh hilang ini ya. Jadi ada angka 2. Terakhir sampai sini ya kan? Ya, bahwa x pangkat 4 min 16 kan dipecahnya sampai sini. Ya, pecahnya sampai sini. Berarti ini x kuadrat plus 4 ya. X kuadrat plus 4. Nah, yang ini tadi sudah dipecah lagi kan? Ya. Jadi yang pertama kan ini 2. 2. X pangkat 4 min 16 ini dipecah kan? Pemaktorannya adalah ini sama ini kan? Berarti ini yang diambil. Ya. Nah, X kuadrat min 4 ini dipecah lagi kan? Jadi ini kan? Ya. Jadi ini kan? Jadi hasilnya ini kan? Jadi X plus 2 X min 2. Gitu ya.
Jadi ini yang saya ambil pemaktorannya. Kalau ini dipecah, jadi ini nih, ya. Yang ini kalau dipecah, ya jadinya ini. Maka ini yang saya ambil, ini yang saya ambil, ya. Ini dipecah, jadinya kan ini ya. Berarti ini yang saya ambil. Gitu. Kenapa harus dipecah? Karena ya harus disederhanakan. Ini belum selesai ini, ya masih bisa disederhanakan jadi ini. Ya, ternyata ini belum selesai yang belakangnya ini, masih bisa disederhanakan seperti ini. Jadi ini awalnya, ini tengahnya, yang ini langkah pertamanya, langkah keduanya yang saya ambil, baru langkah ketiganya ini yang terakhir masih bisa dipecah. Yaitu ini yang ketiganya, ya. Jadi 2x kuadrat plus 4 dalam kurung x plus 2 x min 2 min x min y kuadrat. Nah, ini yang dianggap pertama nih, bilangan pertama ini dianggap bilangan kedua. Sehingga 49 ini, ya, 49 ini terbentuk oleh 7 kali 7. Karena 7 kali 7 adalah 49. Jadi ini bentuknya yang pertama, ya, 7 kali 7. X kuadrat dibentuk oleh X pangkat 1 kali X pangkat 1. Gitu ya. Jadi X pangkat 2. Jadi X kuadrat dibentuk oleh X pangkat 1 dikali X pangkat 1. Min dibentuk oleh plus kali min. Hasilnya min kan? Jadi min terbentuk oleh perkalian plus kali min. Plus kali min. Nah ini yang B-nya nih. Ya. Ya. X min. Maaf. Ini yang B-nya. X min Y kuadrat terbentuk oleh perkalian apa? X min Y, ya, pangkat 1 dikali X min Y pangkat 1. Karena kalau kita tambahkan pangkat dengan pangkat ya. Jadi X min Y 1 tambah 1. Hasilnya apa? X min Y 1 tambah 1 apa? 2 kan? Ya. Jadi X min Y pangkat 2 ini terbentuk oleh X min Y dikali X min Y. Gitu ya. Karena pangkat 1 pangkat 1. Tadi terbentuk oleh, maaf ini nggak muat ya, saya hapus dulu. Terbentuk oleh X min Y, gitu ya. Ini 7X min, ini X min Y, gitu. Oke. Nah, dalam aljabar, kamu kan harus bongkar kurungnya ya. Kalau plus sih nggak masalah. Kalau plus kan nggak masalah. Ingat ya pelajaran yang waktu kelas 1. Kalau plus nggak masalah, tinggal bongkar aja kurungnya. 7x plus x min y. Kan gitu. Tapi kalau ini harus dibongkar dengan perkalian tanda. Kalau kurang, ya, min di sini tandanya negatif. X-nya adalah positif. Ketika negatif dikalikan positif, maka hasilnya jadi negatif. Ya, jadi negatif x. Tuh. Nah ini negatif yang kedua nih. Ya. Tandanya negatif, y-nya tandanya negatif. Negatif kali negatif, maka hasil jadi apa? Jadi positif. Jadi udah nggak negatif lagi nih y-nya, sudah jadi positif gitu. Nah, dalam aljabar kan sama nih. Ini angka 1, bukannya nggak ada ini angka 1 ya. 7 tambah 1. Ya, karena kan sama variabelnya. Kalau penjumlahan maka harus diselesaikan kan, harus dikerjakan. 7 tambah 1 8. Jadi 7x ditambah x itu jadi 8x. Ya, jadi 8x. Jadi 8x tuh nak. Jadi 8x ya, min y. Tuh. 7 dikurang 1, ini bukan nggak ada angkanya nih ya. Ada angkanya, angka 1. Angka 1 kan nggak ditulis. 7 kurang 1, 6. Jadi 7x dikurang x itu jadi 6x plus y. Nah gitu ya pemaktorannya. Ini selesai nih. Tuh. Nomor 3. Dengan menggunakan faktorisasi, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut. 8 pangkat 2. Ya, 8 pangkat 2 terbentuk oleh berapa? 8 pangkat 1 ya dikali 8 pangkat 1. Karena 8 pangkat 1 pangkatnya ditambahin ya. Jadi 8 pangkat 2. Jadi 8 pangkat 2 itu terbentuk oleh perkalian 8 kali 8. Gitu ya.
2 pangkat 2. 2 pangkat 2 terbentuk oleh 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Ya nah ya. Sehingga pangkat dengan pangkat harus dijumlahkan. Jadi 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 terbentuk oleh 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Oh maaf, yang ini minnya belum ya. Min terbentuk oleh apa? Plus kali min. Hasilnya min. Ini plus, ini min. Nah 2-nya ini tadi oleh 2 pangkat 2 terbentuk oleh 2 kali 2 ya. 2 kali 2 gitu ya. Sehingga ya 8 tambah 2 berapa nak? 10 kan. Tuh, dikali 8 kurang 2 berapa? 6. 10 kali 6 berapa? 60 gitu ya nak ya. Ada 995 pangkat 2. Kamu ubah dulu ke selisih kuadrat untuk memfaktorkannya ya, supaya diubah ke bentuk selisih kuadrat. Ini kan supaya genapin 1000 ya. Berarti kalau genapin 1000 jadi berapa? Tambah ya. Tambah 5. Oke, gitu. Jadi 995 pangkat 2 ditambah ya, tambah 5 kan? Harus pangkat 2 ya. Nah, ini kan jadi 1000 genap ya, nah ya. Tapi kan hasil angka sebenarnya kan ini ya. Angka sebenarnya kan ini. Ini kan nggak ada, ini cuma penambahan kita. Maka ini harus dikurangin lagi. Karena kita harus ke angka sebenarnya. Angka sebenarnya ini ya, ini cuma penambahan. Nah ini harus dikurangin lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini dikurang, ini habis, nggak ada hasilnya cuma ini kan. Nah ini sama dengan ini kan gitu. Nah ini kan bisa juga saya pindah, saya tukar posisinya. Boleh dong saya tukar posisinya ya. Saya tukar posisinya jadi gini, 995 kuadrat dikurang 5 kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, ya kan? Nah, ini jadi faktor penyelisih kan? Ini jadi selisih ya. Ini jadi selisih kan? Selisih. Karena kalau ini nggak bisa difaktorkan, nah, bentuknya penjumlahan. Sedangkan kita harus bentuk selisih kuadrat. Nah, kalau ini ya sudah gampang nih. Berarti 995 pangkat 2 itu dibentuk oleh 995 pangkat 1 dikali 995 pangkat 1. Hasilnya 995. 1 tambah 1 kan? 1 tambah 1 hasilnya adalah 995 pangkat 2. Sehingga ini hasilnya adalah 995. Jadi 995 pangkat 2 ini terbentuk oleh 995. Minnya terbentuk oleh plus dikali min. Karena plus kali min adalah min. Artinya ini plus, ini min. Gitu ya. 5-nya 5 pangkat 2 terbentuk oleh 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1 ya. Hasilnya karena pangkat 1 tambah pangkat 1 adalah pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 itu terbentuk oleh 5 dengan 5. Oh maaf ya. Awas ada ininya ya. Ada plus 5 pangkat 2. Lupa saya. Ada plus 5 pangkat 2. Sehingga ini ditambah. Jadi berapa? Jadi 1000 kan? 1000 dikali. Ini dikurang. Jadi berapa nih? Jadi 990 ini ya. Ini ditambah. Jadi 25. 1000 dikali 990 adalah 990. Adalah 3 ya. Tuh 23 ditambah 25. Jadi 990. Gini hasil ya. Materi yang baru nak, faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C dengan A sama dengan 1. Nah, nanti ada 3 angka atau 3 huruf. Nah, maksudnya ada 3 AX kuadrat plus BX plus C itu artinya ada 3 huruf atau 3 angka. Angkanya pertama adalah angka A, gitu ya, dalam bentuk pangkat 2, gitu cara bacanya. Jadi AX kuadrat itu maksudnya A-nya itu misalkan sebuah angka, ya, yang pangkatnya adalah pangkat 2, gitu ya, dan plus BX ada angka lagi tetapi pangkatnya adalah pangkat 1, maksudnya gitu cara bacanya gitu, ditambah C artinya ada angka tetapi angka itu tidak berdampingan dengan huruf X, nanti gitu ya. Sifat atau rumusnya, maka untuk X kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus P X plus Q, ya, X plus Q. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah P ini dari mana, Pak? P ini, ya. Jadi kalau X kuadrat sama seperti yang tadi selisih kuadrat. X kuadrat dibentuk oleh X kali X, gitu ya.
Yang jadi masalah kan P dan Q-nya, nah ya. P dan Q ini dibentuk oleh dari yang untuk P dan Q dibentuk oleh tadi. Perkalian antara P dan Q harus, pertama, syarat pertama, harus sama dengan bilangan yang terakhir, yang C. P kali Q. Dan yang kedua, setelah perkalian adalah penjumlahan. P ditambah Q harus sama dengan bilangan yang kedua, yang ada pangkat satunya. Gitu ya, Nah ya. Untuk pemaktoran seperti ini. Untuk lebih paham kita ke contoh soalnya, Nah. Gitu ya, pemaktorannya. Oke. X kuadrat dibentuk oleh apa tadi? X kuadrat. Yang pertama X kuadrat dulu, dibentuk oleh X dikali X. Ya. Nah, X pangkat 1 tambah 1 adalah X pangkat 2. Nanti X kuadrat dibentuk oleh X kali X. Nah, sekarang yang pertama itu udah ya. Yang ini udah. Sekarang yang kedua ini, Nak, 8. Nah, di sini kamu harus faktorkan dulu 8-nya supaya nanti kan nyambungnya ke yang ini, ke B ya, yang ke 6X. Faktorkan dulu karena di sini kita perlu loh 8. Syarat pertama tadi kan gitu ya. P kali Q kan, berarti ada angka berapa dikali angka berapa, harus 8. Syarat pertama. Yang kedua yang ini ya. Yang ketiga yang ini ya, ini yang kedua. Jadi kalau X kuadrat ini pertama, yaitu X kali X kan, gampang itu bisa ketemu. Kalau 8 ini kan berapa kali berapa supaya jadi 8, kan gitu. Yang ketiga 6, yang ketiga 6 nih. Berapa kali berapa supaya jadi 6. Kita harus pilih. Kita harus pilih angka di sini. Kita harus pilih angka antara 6 dengan 8 berarti kan. Nah, kamu harus menggunakan FPB 6 dan 8. Ya, FPB 6 8. Oh maaf, bukan FPB 6 dan 8 ya. Ya benar. Bukan milih FPB 6 dan 8. Salah kalau FPB 6 dan 8. Kamu harus faktorkan yang C-nya gitu. 6-nya nggak usah. Faktorkan yang C-nya saja. C-nya berapa? C-nya kan 8 ya. 8. Jadi faktorkan yang ininya saja. 6-nya nggak usah. 8-nya kamu faktorin. 8. 1 kali 8 hasil 8. 2 kali 4 hasil 8. Nanti kamu pilih di sini. Perkalian 1 apa 8, apa perkalian 2 atau 4 kamu pilih. Yang hasilnya kalau dikali hasilnya 8, kalau dijumlah, maaf ini jumlah ya. Kalau dijumlah hasilnya adalah 6. Coba kalau kamu pilih 1 kali 8 misalnya. 1 kali 8 ya benar 8. Tapi kalau 1 tambah 8 berapa? 9 kan? Kan mintanya 6. Berarti bukan 1 sama 8 nah. Ya, berarti bukan 1 sama 8. Berarti mintanya berapa? 2 sama 4 tuh. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, 2 ditambah 4 berapa? 6 tuh. Gitu ya, Nah ya. Caranya begitu. Jadi Bapak ulangin. Untuk pemaktoran seperti ini, pertama X kuadrat sama seperti selisih kuadrat. X kuadrat dibentuk oleh X kali X. Makanya taruh X di sini. Yang kedua, angka berapa dikali angka berapa. Ini kan mula-mula nggak ada ya, Nak. Mula-mula kan nggak ada ya. Kan gitu. Mula-mula nggak ada. Angka berapa dikalikan angka berapa, hasilnya harus 8. Yang ketiga, angka berapa ditambah angka berapa, yang hasilnya harus 6. Gitu ya, dari belakang jadi. Jadi kemari, pertama, kedua ke sini, ketiga ke sini. Lalu untuk mencari angka tersebut, kamu gunakan faktor. Faktornya faktor yang belakang, yang C, yang terakhir. Setelah kita faktorkan, 8, 1 kali 8, 8. 2 kali 4, 8. Kalau sudah, baru kita coba analisa di sini, masukkan angka tersebut ini. Kalau 1 kali 8, 8. Tapi 1 tambah 8, 9, bukan 6. Berarti yang masuk akal adalah 2 dan 4 ya, Nah ya. 2 sama 4. 2 kali 4, 8. 2 ditambah 4, 6. Maka hasilnya adalah 8 dan 6 ini terbentuk oleh 2 dan 4. 2 dan 4. Lihat tandanya, 2-nya positif. 2-nya positif ya, Nah ya. 4-nya positif. 4-nya positif. Nah ini hasilnya. Yang A ya. Sekarang kita ke yang B. X kuadrat. X kuadrat terbentuk oleh X pangkat 1. Pertama itu ya, X kuadrat dulu yang pertama ini ya. Dikali X pangkat 1. Karena X pangkat 1 ditambah 1 hasilnya adalah X pangkat 2.
Sehingga X kuadrat ini dibentuk oleh X kali X. Nah, yang kedua nih min 36 nih, harus ingat tuh ya. Min 36 ya. Berapa kali berapa? Yang hasilnya min loh. Ingat loh. Kan ini min 36. Itu yang kedua. Yang ketiga, 5 ya, angka 5 ya. Berapa tambah berapa? Hasilnya adalah 5. Kalau sudah, kita gunakan faktor. Faktornya yang ini aja yang diambil, yang 36 yang besar. 36. Ini positif aja kalau untuk pemaktoran, jangan pakai negatif. Kalau yang di sini harus pakai negatif. Ya sudah, 1 kali 36. 2 kali 18. Yang hasilnya 36 ya. Kalau 3 kali 12. 4 kali 9. Mana yang masuk akal ke 36? Kalau dikali, kalau dijumlah adalah 5. Kalau 1 dengan 36, iya kali 36. Kalau dikurang, 36 kurang 1, 35, jauh. 2 kali 18, benar 36 semua ya. Kalau 18 kurang 2, 16 kan 5 di sini. Iya, kalau 18 tambah 2, 18 tambah 2 20. Jauh. 12 tambah 3 15, jauh. Ya kan? Nah, ini masuk akal nih. 9 kurang 4 bisa nih ya. 12 kurang 3 9. 18 kurang 2 16. Nah, 9 kurang 4. 9 kurang 4 kan 5. Nah, berarti 4 dan 9 yang kita pilih. 4 dan 9. 4 dan 9. Ya, sudah. Baru lihat, karena ini ada minnya nak. Kalau tadi kan semuanya plus enak ya. Kalau ini kan ada minnya nak. Maka kamu harus berikan min. Minnya di mana? Pakai logika di sini nih. Logika di sini nak, kamu harus lihat nak. Ini kan positif nak. Kalau positif berarti yang angka paling besar harus dikasih positif. Kalau di sini hasilnya positif nak, maka angka yang besar harus dikasih positif. Ya sudah, angka yang besar yang mana? Ini 9, berarti 9-nya positif. Nah, angka yang kecilnya harus negatif. Gitu ya. Karena hasilnya positif, angka yang besar harus dikasih positif. Angka yang kecil dikasih negatif. Kenapa? Karena kan tadi Bapak bilang kalau min itu perkalian antara plus dan min. Antara plus dan min. Kalau 4-nya negatif, ya sudah, berarti 4 yang di atas juga ikut negatif. Ya, karena kalau min dikali plus itu hasilnya adalah min kan gitu ya logikanya. Min dikali plus hasilnya min. Buktikan saja dah. Min kali plus hasilnya min. 4 kali 9 hasilnya 36. Bener kan? Min dengan plus, 4-nya min, 9-nya plus. Lain jenis, berarti 9 kurang 4, 5. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Banyakan positifnya nak. Ya, maka hasilnya positif. Sehingga ini adalah 4 dan 9. Tandanya kamu lihat, 4-nya negatif, 4-nya negatif, 9-nya positif, 9-nya positif. Gitu ya. Jadi hasil pemaktoran yang B gini. X min 4 dalam kurung X plus 9. Lanjut ke contoh C sekarang nak. Sebenarnya sama aja seperti tadi. Bisa dong saya ubah. Ini kan positif ya. Ya udah saya ubah positif. Kan syaratnya pangkat 2, baru pangkat 1. Ini positif kan? Ini ya. Baru yang terakhir yang nggak ada pangkatnya. Maksudnya yang nggak ada hurufnya ya. Ini positif kan? Positif. Sama seperti tadi. Sudah kita faktorkan ini. Pemaktorannya ya. Gitu. Y kuadrat terbentuk oleh Y kali Y. Jadi tambah ya. Jadi Y pangkat 2. Berarti ini Y kali Y. Sekarang minta yang 16 ya. 16. Berapa kali berapa hasilnya 16. Terus yang kedua, yang ketiga ini 8. Berapa ditambah berapa hasilnya adalah 8. Sudah. Faktorkan yang belakang ya, yang 16. 1 kali 16. 2 kali 8, 16. 4 kali 4, 16. Mana? Yang kalau dikali hasilnya 16, kalau dijumlah hasilnya 8. Ini ya, langsung ya. Kan 4 kali 4, 16. 4 tambah 4, 8. Berarti di sini 4, di sini 4. 4-nya semuanya positif. Berarti ini positif, ini positif. Gitu ya. Dikurang 12 mn dikurang 45 n kuadrat. Gitu ya. Sudah lihat depannya dulu. Sama seperti tadi. M kuadrat dibentuk oleh M pangkat 1 dikali M pangkat 1. Karena M pangkat 1 ditambah 1 adalah M pangkat 2. Berarti M kuadrat dibentuk oleh M dikali M.
Setelah itu, kalau bentuknya seperti ini, nak, kamu jangan ke 45-nya, ke n kuadratnya dulu, yang belakang n kuadrat. N kuadrat dibentuk oleh n kali 1, n pangkat 1, jadi n, jadi pangkat n ditambah pangkat. Jadi hasilnya n pangkat 2. Jadi ini dibentuk oleh n. Nah, M dan N-nya sudah. Baru ke seperti yang tadi, 45 minus 45. Angka berapa dikali angka berapa, hasilnya minus 45. Terus ini minus 12. Minus 12. Angka berapa dijumlah angka berapa yang hasilnya minus 12. Gunakan pemaktoran. Gitu ya. Pemaktoran. Pemaktoran dari 45. 45 faktornya adalah 1 kali 45, 3 kali 15, 45, 5 kali 9. Pilih angka. Kalau dikali 45, kalau dijumlah atau dikurang, hasilnya 12. Saya pilih ini. 3 kali 15, 45. 15 kurang 3, 12. Berarti 3 dan 15. Ya sudah. Lihat di sini. Banyakan negatifnya. Maka angka yang besar harus negatif ya, ya. Banyakan negatifnya. Angka yang besar harus negatif. Mana angka yang besar? Ini angka yang besar. Berarti 15-nya harus negatif. Ya, jadi 15-nya harus negatif. Karena hasilnya banyakkan negatif, maka pilih angka yang besar. Angka yang besar adalah 15, maka angka yang 15 harus negatif. Kalau di sini 15 negatif, maka di sini juga negatif. Buktikan. Positif kali negatif, negatif. 3 kali 15, 45. Betul. 3 positif, 15 negatif. Berarti positif dengan negatif berbeda. 15 kurang 3, 12. Banyakkan mana? Negatifnya. Negatifnya. Jadi benar. Sehingga 3 ya. Maaf. Sehingga 3 dengan 15. 3-nya positif. Ya. 15-nya negatif. Gitu ya. 15-nya negatif. Nah, contoh berikutnya, faktor dalam bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 16 ditambah 15Y min Y kuadrat. Di sini min, nah, ini nggak boleh min, nah, harus positif, nah. Kalau dia harus positif, maka harus dikalikan min. Karena min dikali min jadi positif, nah, ya, nah, ya. Karena min dikali min jadi positif. Maka harus dikalikan dengan min, ya, kalikan dengan min 1. Kenapa min 1? Karena angka 1 tidak merubah angka. Ya sudah, kalau sudah kalikan dari belakang. Min kali min jadi apa? Jadi positif ya, nah, ya. Min kali plus jadi apa? Jadi negatif ya, nak. Min kali plus jadi apa? Jadi negatif ya. Kalau sudah, baru sama seperti biasa. Kayak tadi lagi ya. Oke. Y kuadrat dibentuk oleh Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1. Jadi Y pangkat 1 ditambah 1 adalah Y pangkat 2. Jadi Y kuadrat dibentuk oleh, maaf ini ada min 1 di sini ya. Sama dengan min 1 ya. Ini Y kuadrat dibentuk oleh Y kali Y. Y kali Y. 16 berarti dikalikan harus min 16 ya. Dijumlahkan harus min 15. Harus min 15. Kalau dijumlahkan harus min 15. Faktorkan ya, nak. Faktorkan adalah 16-nya yang belakang. 16 itu faktornya adalah 1 kali 16, 16, 2 kali 8, 16, 4 kali 4, 16. Mana yang kamu pilih? Kalau dikali 1 kali 16, 16. Kalau dikurang 16 kurang 1, 15. Benar kan? Berarti 1 dan 16 yang kita pilih. Lihat, banyakkan negatifnya. Kalau banyakkan negatifnya, jadi pilih angka yang besar dijadikan negatif. Nah ini ya. Kalau ini jadi negatif, maka yang atas pun juga jadi negatif. Gitu ya. 1 kali positif negatif negatif. 1 kali 16 16. 1 positif 16 negatif. Berarti positif dengan negatif kurangin 16 kurang 1 15. Ini negatif, ini jadi negatif. Gitu ya. Karena banyakkan negatifnya maka hasilnya negatif. Jadi satunya di sini, 16-nya di sini. Satunya positif, 16-nya negatif. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah ini, yang 1 dalam kurung oh ini harus, kamu harus pecah dulu yang minnya ya, nak. Harus pecah dulu ya, karena ada minnya di sini. Ya sudah, ada minnya di sini ya. Oke,
Berarti ini pecah. Ininya min, ini positif. Maka hasilnya jadi apa? Min 1, Y-nya positif. Min, Y-nya positif ya. Satunya min, Y-nya positif. Min dikali positif, maka hasil jadi min. Ya, 1 kali Y tetap Y ya. Oke, yang ini min kali positif jadi apa? Min kali positif jadi apa? Min kali positif jadi apa? Jadi min ya. Jadi min 1 kali 1 jadi apa? Jadi 1 ya. Gitu. Jadi Y min 16. Min Y min 1. Min Y min 1. Y min 16. Sama ini min ya. Berarti kali min 1 ya nak. Min kali min jadi plus ya. Min kali min jadi plus ya. Min kali plus jadi min. Faktorkan ya nak. Faktorkan. Y kuadrat. Ada min 1-nya maaf. Y kuadrat dibentuk oleh Y pangkat 1 dikali Y pangkat 1. Jadi Y pangkat 1 tambah 1 hasilnya Y pangkat 2. Jadi Y kali Y. Jadi Y kuadrat dibentuk oleh Y kali Y. Kalau dikali harus min 30. Kalau dijumlah harus 7 ya nak. Kita faktorkan. 30. Berarti 1 kali 30. 2 kali 15. 3 kali 10. 5 kali 6. Saya pilih 3 dengan 10. Karena 3 kali 10 adalah 30. Kalau 10 kurang 3 adalah 7 ya. Gitu ya. Ini minnya. Banyakan mana? Ini yang ini 7 hasilnya positif ya. Jadi banyakkan positifnya. Maka yang besar harus positif. Maka 10-nya harus positif. Berarti yang kecil harus negatif. Gitu ya. Ya. Min 3 kali 10 min 30. Min 3 tambah 10 ya 7. Benar ya. Berarti ini harus 3-nya, 10-nya, 3-nya harus min, 10-nya harus plus. Setelah itu bongkar dulu ya. Ini min kali positif jadinya apa? Min kali positif jadinya min ya. Min kali min jadinya apa? Jadi positif. Gitu ya. Iya, plus 10. Atau saya mau balik ya. 3 positif ya. Y-nya negatif kan? Saya balik boleh. Ini jadi saya balik juga. 10 plus Y gitu. Jadi 3 min Y boleh, 10 plus Y boleh. Itu ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.